Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, shalom. Tuhan berjalan di tengah-tengah umatnya. Ada sebuah kisah di mana dalam perjalanan orang Israel dipimpin oleh Musa itu sekali waktu Tuhan, saya nggak tahu pakai bahasa Indonesianya, semoga tepat, kapok. Kapok, ya, kapok karena beberapa hal yang mereka lakukan di hadapan Tuhan dan itu berulang-ulang. Dari Keluaran pasalnya yang ke-33, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, saya akan bacakan buat kita sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Tuhan kapok ini memang parah sih ya. Dimana situasi ini terpaksa akhirnya Tuhan sampaikan. Namun dia Allah yang bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia jadikan gentleman agreement. Ya. Dia mau menyertai, ya udah tetap dia akan menyertai. Namun kali ini caranya berbeda. Tuhan bilang nanti saya kirim malaikat saja. Jangan saya ada di tengah kalian. Kalau saya ada di tengah mereka, gua jamin gak lama tuh hidupnya tuh. Ya. Mesir, Kanaan. Secara peta, estimasi orang berjalan kaki itu 3 minggu cukup. Nah 3 minggu ini berubah menjadi 40 tahun. Dan dalam perjalanan 40 tahun, penyertaan itu sempurna. Ada tiang awan, ada tiang api. Kalau malam mereka tidak gelap gulita, karena gelap gulita itu bahaya, mereka bisa diserang oleh binatang buas. Ada tiang awan berguna, sehingga mereka tidak perlu beli sunblock di panjang jalan. Ya. Jadi kulit mereka tidak terbakar di bawah matahari. Lalu kemudian ada roti daily. Lalu kemudian ada burung puyuh juga, ya, sementara nggak ada tukang pecel lele di sana, tapi itu tersedia. Anda tahu istilah tegar tengkuk? Jangan pernah samakan tegar tengkuk dengan keras kepala, itu berbeda. Ya, karena kepala itu ini, tengkuk itu di sini, dia beda. Karena banyak orang yang menerjemahkan tegar tengkuk itu kopeh gitu orang Belanda bilang, ya. Bukan itu sebetulnya, keras kepala itu berbeda dengan yang namanya tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu adalah di mana seseorang atau kelompok menganggap segala yang baik terjadi pada mereka itu natural. Itu random. Kebetulan aja ada burung puyuh jatuh. Kebetulan aja rotinya turun dari langit. Ini yang disebut tegar tengkuk. Ya ngepas aja tuh tebraunya tebelah. Ya. Semuanya
bukan tentang Tuhan. Jadi kalau saya mau summary, istilah Tegar Tengkuk itu adalah tidak mengakui bahwa semua terjadi dalam hidup ini karena Tuhan. Kurang lebih begitu. Ya. Dan ini yang Tuhan akhirnya tengah-tengah mereka. Tentang mengikuti jejaknya, maka siapa yang tidak mengikuti jejaknya, nggak mungkin dia berjalan bersama dengan Tuhan. Berada dalam perjalanan dalam hidup ini. Bahkan ketika Anda dan saya tidak sedang melakukan apa-apa, Anda sedang dalam perjalanan. Karena waktu yang Tuhan berikan buat Anda dan saya bekerja secara linear. Kamu do something, you do nothing, time keep moving. Kamu gak bisa freeze. Makanya menjelang Desember itu gue paling sebel kalau ada orang yang bilang, ya ampun gak berasa ya udah mau Natalan. Mungkin dia koma dari bulan Februari sampai Desember awal, ya kan? Masa kagak berasa sih setahun berjalan, ya kan? Itu kan berasa itu tiap hari kau bangun apa segala macam. Manusia-manusia mager itu tidak bisa freeze waktu. Waktu adalah pemberian Tuhan yang tidak bisa Anda saving. Kamu tidak bisa deposit waktu, karena nobody knows besok lo masih ada apa enggak. Ini yang membedakan kalau kita Natalan nyalain lilin dan ulang tahun tiup lilin. Waktu Natalan nyalain lilin, filosofinya ada terang yang datang. Ulang tahun kamu tiup lilin karena begini. Alkitab mengatakan sisa waktu yang ada. Dengan kalimat waktu yang sisa. Kenapa? Karena sisa yang ada itu hidden. Masing-masing kita nggak tahu sisa berapa lagi. Jadi makanya setiap ada yang ulang tahun tiup lilin, sebetulnya dia sedang diingatkan. Ntar lagi mati loh. Nah itu dia sebetulnya filosofinya. Ya, jadi tolong kalau ada yang ulang tahun, nggak perlulah ditodong traktir lo traktir. Jangan. Mulai sekarang kalau ada yang sedang merayakan hari kelahirannya, kamu harus kamu harus menawarkan dirimu untuk saya traktir kamu ya. Mungkin itu suapan terakhir. Kan gak ada yang tahu. Nah setiap kita dalam perjalanan. Tujuannya kita tahu penting. Lewat mana harus tahu penting. Yang pertama gini loh. Mari hormati Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Karena ada tujuan Tuhan dalam kehidupan, maka setiap orang yang hidup di dunia ini berada dalam perjalanan. Tadi di ibadah pertama saya katakan, jangan libatkan Tuhan dalam rancanganmu, tetapi kau harus terlibat dalam rancangannya. Saya beberapa kali terakhir menyampaikan kepada calon pasangan yang mau menikah, saya katakan kepada mereka begini. Karena makin kesini nih generasi ini makin mencemaskan sebetulnya. Ya. Milenial tuh saya masih asik-asik aja. Tapi kalau Gen Z itu memang udah mulai ada butuh ekstra untuk kita bantu mereka. Ini Gen Z ini kan generasi zakit. Ya. Yang sok mental health dan lain sebagainya. Sebetulnya cemen sebetulnya gitu. Dan milenial saja itu tetanggaan kan generasinya dengan si Gen zakit ini. Ya kan. Yang kemudian sekarang banyak anak muda Kristen yang mau menikah tapi child free gitu. Ini goblok banget sih sebetulnya. Dan makanya beberapa kali terakhir saya bilang ke mereka begini. Tidak ada rancangan Allah dalam pernikahan. Garis bawahi itu. Yang ada pernikahan itu dalam rancangan Allah. Jadi kalau kau sebut ada rancangan Allah dalam pernikahan, berarti dalam pernikahanmu ada rancangan Allah, ada rancanganmu. Harusnya pernikahanmu ini yang ada dalam rancangannya. Karena kalau tidak, kau nggak bisa hormati Tuhan dalam hidupmu. Dan hidup ini perjalanan. Bahkan sedang tidak berjalan pun, Anda sedang dalam perjalanan. Karena itu, perjalanan itu ada yang namanya kecepatan. Perjalanan itu ada yang namanya waktu tempuh.
perjalanan itu ada yang namanya ETA, Estimation Time Arrive. Ya, itu dihitung. Karena itu penting untuk kita menyelaraskan kecepatan dengan Tuhan. Penting. Kemarin ini saya ada melayani sebuah komunitas yang leadernya ngomong ke saya gini, ini udah bukan waktunya pastor untuk kita Superman, ini waktunya untuk kita super. Saya bilang betul, saya suka yang namanya super team, saya suka yang namanya bersama-sama. Tapi kalau saya ngandelin super team dalam penggembalaan, gue lemot. Karena saya seharusnya seirama dengan Tuhan, bukan seirama dengan orang-orang ini. Ya. Nah orang-orang ini yang harus menyamakan, menyelaraskan kecepatannya dengan Tuhan. Sehingga saya dan mereka satu kecepatan. Ya gak bisa saya nyesuaiin mereka. Ya. Kadang istri saya suka ingatkan, gak bisa gitu. Ya mereka mungkin punya angle yang saya bilang, ayolah. 1 tahun ada 52 minggu, betul? Oke, kita gak usah hitung yang lainnya. 52 hari minggu dalam 1 tahun. Kalau ke gereja cuman hilang 2 kali, berarti 50 kali dia ke gereja dalam 1 tahun. Oke, berarti ada 50 khotbah yang dia dengar. Kalau 10 tahun dia sudah berjemaat, kau kali aja berapa khotbah dia dengar? 500, ya? 500 khotbah sudah dia dengar, selingkuh masih, setan kan? Terus saya mesti doain apa? Wong iblis aja panggil dia besti kok. Yang lebih parah orang-orang kayak gini berani bilang lagi, saya gak punya niat pastor. Tapi kenapa Tuhan pertemukan? Saya bilang memang salah Tuhan tuh, udah benar. Udah salah Tuhan udah benar. Salah Tuhan kan? Ya udah benar udah. Ya, lu lebih jahat dari setan benar kok. Ya. Ini orang-orang yang sama pembahasannya dengan mengatakan bahwa kalau nggak ada 2 pohon di Taman Eden, nggak jatuh dosa itu Adam. Akhirnya berkesimpulan manusia jatuh dalam dosa karena Tuhan. Gila kan? Ini parah nih. Memang kita yang harus selaraskan dengan kecepatan Tuhan kok. Bukan Tuhan yang mesti nungguin. Penting untuk kita menyelaraskan waktu tempuh dengan Tuhan. Ritmenya. Penting untuk kita menyelaraskan estimasi waktu tiba di tujuan dengan Tuhan. Kalau enggak, berjalannya sama siapa enggak jelas, jalannya kemana juga enggak jelas. Sama orang Israel pikir dibawa keluar dari Mesir, tujuannya adalah Kanaan. Tidak, Kanaan tidak pernah menjadi tujuan. Kanaan hanyalah tanah yang dijanjikan, bukan tujuan. Tujuan Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir adalah supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Itu tujuannya. Dan mereka hilang akal untuk itu. Makanya di tengah-tengah perjalanan beberapa kali secara berulang-ulang. Menghadapi masa-masa yang sukar, ada susah sedikit. Mereka bilang kepada Musa, kok gini ya? Tuhan mau suruh kita mati di padang gurun. Come on Musa, lebih keren kita mati kolesterol di Mesir daripada kita mati kelaparan di padang gurun. Mending di sana daripada di sini. Enakan di sana lah. Kalau cuma mau Tuhan bawa kita mampus di padang gurun ini, mau ngapain di sini? Itu ulang-ulang loh. Ulang-ulang. Sementara tiap hari dapat makan, malam dapat makan. 1 kali Musa naik, nggak pakai lama, mereka juga nggak susah ada di bawah kaki gunung. Dengan cepat mereka kumpulin semuanya emas-emas mereka, lalu kemudian mereka masak logam emas itu. Kemudian dibuat cetakan berbentuk lembu. Lalu kemudian mereka sembah lembu itu. Saya nggak tahu apa hubungannya ketika mereka keluar dari Mesir dengan lembu. Kemudian lembu disembah. Ini Tuhan gregetan emang lihatnya. Mungkin sama-sama ini jadi pesan buat kita masing-masing bahwa sesungguhnya kita yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita. Amin ya. Nanti kita akan lihat di bagian yang berikutnya. Keluaran 33
Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Setelah Tuhan berkata kepada Musa, aku akan mundur dari tengah-tengah bangsa ini. Di ayat 7, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Jadi pada masa itu ada yang namanya kemah suci untuk tempat beribadah. Ada yang disebut dengan perkemahan, yaitu tempat untuk mereka hidup, berteduh, tidur, tinggal, itu perkemahan. Hanya ada dua itu. Tapi ketika Tuhan bilang aku akan mundur dari tengah-tengah bangsa ini, dengan sigap Musa membangun sebuah kemah lagi yang disebut kemah pertemuan. Ini adalah ruang meeting darurat yang dibuat Musa dengan tujuan supaya dia punya tempat untuk bisa melobi Tuhan di situ. Lalu lanjut dikatakan begini. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka. Masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Anda bisa masuk kepada situasinya? Musa bangun kemah, disebut kemah pertemuan. Tempat yang dia harap Tuhan berkenan untuk berbicara langsung dengannya di situ. Begitu juga dengan bersama seluruh orang Israel. Tapi orang Israel itu gak ikut ke kemah itu. Mereka hanya mengikuti Musa dengan apa? Ngikutin dengan matanya. Kan begitu kan? Musa jalan tuh. Mereka ngikutin nih. Cuman lihat. Lalu kemudian apabila Musa keluar mereka ngikutin. Dan apabila Musa masuk ke dalam kemah itu. Tiang awan berhenti di pintu kemah. Dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun, mereka sujud menyembah di mana? Di depan tempat tinggalnya masing-masing. Bukan di depan pintu kemah pertemuan, bukan. Dari jauh aja. Ya. Udahlah Musa, urusan Tuhan urusan lu aja lah. Ya. Dari jauh aja. Jadi memang udah dari zaman dulu nih ada karakter begitu dari umat Tuhan. Udahlah. Kita korporasi aja lah. Pak Gembala tolong bersyafaat buat saya mau hidup suka-suka saya. Ya. Pokoknya kau bersyafaat lah buat saya, itu tugasmu. Ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Emang udah kelihatan mentalnya dari lama. Anak muda cuma satu aja yang nyimak. Cuman Yosua. Yang lain mah kagak ada yang ngikutin Musa sampai ke kemah. Cuman Yosua yang waktu itu masih muda dan masih binun. Ya, memang orang muda suka banyak binun. Ya. Gini loh. Yang kedua, hidup itu ibadah. Saya katakan tadi. Dibawa keluar dari Mesir, tujuannya beribadah kepada Tuhan. Bukan Kanaan. Sama, Anda dan saya bertobat, percaya. Karya Kristus di atas kayu salib, Anda terima benefitnya. Sehingga kamu disebut sebagai orang benar. Orang benar itu anugerah. Hidup benar itu perjuangan, bos. Ya. Karena gak ada yang bisa benar sampai terakhir. Itu Anda dan saya harus berjuang. Di dalam konteks ini, kalau hidup itu adalah ibadah dan perjalanan ini adalah sesungguhnya ibadah. Semakin hari harusnya Anda dan saya semakin kenal siapa yang kita sembah. Harusnya. Orang karismatik itu biasa dengan istilah intimacy. Kan kita suka bahasa yang keren-keren tuh orang karismatik. Intimacy, apalagi God favor. Ya. Yeah. Intimacy itu bukan tentang kamu doa pagi bahasa roh 2 jam tiap hari. Ya, bukan tentang
hal yang pasif. Intimacy itu adalah tentang hal yang aktif. Saya percaya kita ini bukan dihimbau lagi, tapi diperintah oleh firman hidup menurut roh. Betul ya? Hidup menurut roh itu bukan passive in possession. Kamu mau ibadah minggu pagi terus kemudian kau berdiri di depan lemari pakaianmu dan Roh Kudus. Baju mana yang goyang itu pilihanmu Tuhan. Jangan repotin Tuhan untuk perkara sepele. Ya, karena tiba-tiba ada kecoa geser kau punya baju dan itu baju renang. Dan kau pikir Roh Kudus suruh kau pakai itu di ibadah ini kan repot juga. Ya. Yang disebut hidup menurut roh adalah kamu tidak mengikuti hasratmu lagi. Melainkan mengikuti apa yang dia mau. Karena itulah yang disebut dengan ibadah adalah keintiman. Keintiman adalah persekutuan dengan Tuhan yang adalah tentang Tuhan berbicara. Bukan tentang kau berbicara. Tapi tentang Tuhan berbicara. Ada banyak kali momen di mana kita mau berintim dengan Tuhan. Tapi kita yang sibuk bicara. Orang yang menghormati Tuhan dalam hidup akan membiarkan Tuhan berbicara. Yang Anda dan saya harus lakukan adalah banyak mendengar. Karena kalau tidak, makin lama kau makin gak kenal. Orang yang makin lama makin gak kenal dengan Tuhan, dia lagi lupa kalau hari ini adalah waktu yang sisa buat dia. Gak ada yang tahu kan, hari ini masih tepuk-tepuk tangan, besok pagi dalam peti. Ya gak ada yang tahu. Walaupun nanti di pinggir peti ada yang ngobrol, ini kasihannya cepet banget nih orang. Yang satu bilang iya dia baik banget sih. Emang gitu kalau orang baik matinya cepet. Jadi selamat pagi orang-orang jahat di ruangan ini. Karena kau belum mati. Ya. Enggak gitu juga kali filosofinya. Ya. Tapi memang nobody knows toh. Ada yang sakit-sakitan enggak mati. Kami yang gembala sudah datang bawa perjamuan kudus berkali-kali. Mungkin anggurnya kurang tinggi alkoholnya. Ya. Ya. Ada yang sehat segar bugar. Tiba-tiba udah enggak ada dia. Ada. Ya. Karena memang enggak harus tua untuk mati kan. Enggak harus sakit untuk mati. Ini kan masalah jadwal yang tersembunyi. Dan gak ada yang punya bocoran untuk itu. Jangan kau sia-siakan waktu yang sisa ini. Dan makin tua kau makin gak kau kenal Tuhan yang kau sembah. Celaka itu. Karena semakin kita kenal semakin kita tenang. Kalau kau gak kenal banyak salah pahammu pasti. Karena makin kenal makin peka. Makin peka, makin cepat itu komunikasi. Karena peka. Suami istri itu kan jadi peka kan karena learning by doing in this time together. Jadi tahu kalau suaminya batuk 1 kali artinya ini, batuk 2 kali artinya itu, terbatuk-batuk artinya COVID. Ya, kan jadi tahu itu. Ya. Main ekor mata mungkin. Udah kode, itu kode-kode hasil dari intimasi. Cuman repot kalau kau hanya menjadi tua tanpa mengenal siapa yang kau sembah. Makanya memang gak cukup ini hari Minggu kau dengerin khotbah. Pulang tetap Alkitab baca. Punya Alkitab buku tetap di rumah. Please. Saya ini pakai ini ke depan cuman gara-gara catatan khotbah ada di sini. Kalau saya pakai buku catatan tebal sekali nanti ke depan sini. Ya terlalu banyak yang dibawa. Tapi kau gak bisa andalkan Alkitab aplikasi. Kau baru baca 1 ayat, notifikasi Shopee 3 masuk. Kan itu udah. Dunia ini kan penuh dengan distraksi toh. Ya, penuh dengan distraksi. Kalau kau tidak melatih dirimu mengenal apa yang dia mau. Dan kau sibuk dengan apa yang kau mau. Sia-sia apa yang kau bilang persekutuanmu dengan Tuhan.
Sia-sia karena Tuhan itu gak pernah membuat Anda dan saya, bahkan dalam rencananya sejengkal pun untuk membuat Anda dan saya kecewa. Betapa sering orang Kristen mengklaim janji Tuhan yang Tuhan gak pernah janji dalam hidupnya. Tapi dia bilang, aku percaya engkau sudah berjanji. Tuhan bilang, kapan? Gila lu ya. Jangan belaga gila lu, nanti lu gila beneran. Ya. Tuhan bisa beri yang kau mau, bisa. Masalahnya dia gak janji itu. Siapa bilang akan selalu hujan terus? Enggak selalu juga panas terus. Tapi dia janji menyertai. Dia janji menyertai. Tapi penyertaan juga kan syarat dan ketentuan berlaku. Toh. Betul. Kalau syarat dan ketentuan gak berlaku, itu Tuhan mau mundur dari tengah Israel. Gak perlu pamit sama Musa. Tuhan bukan seperti jemaat yang lagi ngambek. Pak saya mau pindah ya. Ya pindah aja kayak. Dengar ya. Yesus itu sendiri waktu masa itu. Dia hidup di dunia ini. Oleh karena kebenaran. Dia gak disukai banyak orang. Yesus. Tapi bukan Yesus gak suka banyak orang loh. Tidak disukai banyak orang oleh karena kebenaran. Tapi masih ada yang suka? Masih. Tapi kalau sekarang ada satu orang yang gak cocok sama semua orang. Berarti kan dia yang rese. Ini mau jadi kutu kupret pindah gereja setahun 30 kali. Gak cocok. Bahkan setiap kali dia berjemaat, iblis mundur. Iblis bilang udah ada dia, kita gak usah kerja keras. Ya kan? Dia akan pecahin orang-orang di gereja itu, udah tenang aja. Ya. Iblis langsung ngasok, bener, udah ada dia. Ya. Ini orang-orang yang sibuk dengan apa yang dia mau. Dia gak pernah cari tahu apa yang Tuhan mau. Terlalu banyak signboard dalam hidup kita. Tapi itu belum final destinasinya, belum. Itu baru signboardnya. Kamu bikin appointment, kamu sudah doakan. Karena kamu doakan berarti kamu memberi permit kepada Tuhan untuk dia campur tangan. Kemudian kamu gak jadi ketemu sama tuh orang. Karena kamu gak mau cari tahu apa yang Tuhan mau dan mengenal dia lebih dalam. Kau bilang Tuhan gagalkan rencanamu. Padahal Tuhan mau selamatkan kau dari penipuan. Tuhan mau buat kau gak ketemu sama orang itu. Tapi karena kita sibuk dengan apa yang kita mau. Kita bilang Tuhan bikin saya gagal ini. Enggak. Kita yang keliru kok ambil keputusan. Kita yang sibuk dengan apa yang kita mau kok. Yang parahnya adalah hal yang harus kita lakukan, kita suruh Tuhan yang lakukan. Hal yang harusnya Tuhan yang pimpin, tapi kau yang pimpin. Salah satu perkara yang disebut dengan menurunkan berat badan, itu Tuhan gak mau ikut campur tangan. Serius. Ya. 2 tahun yang lalu ada di Bandung itu, gereja yang melakukan pelayanan pengurapan penurunan berat badan. Rame yang datang. Dan gak turun-turun. Ya. Karena memang perkara bulutmu masuk apa itu kan perkara kau pegang. Benar gak? Gak ada yang pasif secara ngeroh gitu. Ya Roh Kudus suapin saya. Ya kan? Kok gemuk? Iya karena Roh Kudus Pak. Jangan. Gak ada itu ceritanya. Karena itu kalau hidup ini ibadah. Harusnya makin hari Anda dan saya makin kenal siapa yang kita sembah. Karena itu biarkan dia bicara. Dan relakan untuk mendengarkan. Karena semakin kau banyak bicara, semakin kau gak dengar. Makin kau gak dengar, makin kau gagal paham dengan Tuhan. Dia gak pernah rancang Anda susah. Dia gak pernah rancang Anda untuk jadi gagal. Bahkan ada ayat yang bilang setinggi-tingginya langit. Maksudnya begini loh, yang Tuhan rancang. Tuhan itu punya God expectation terhadap Anda dan saya masing-masing. Dan God expectation Tuhan. Itu high quality sorga punya. Bukan barang KW, bukan. Ya. Itu serius Tuhan beri blueprint buat hidup Anda dan saya. Cuma mau berusaha apa enggak kita untuk kenal dia dari setiap jengkal perjalanan kita. Ya. Apa ini ya maunya ya? Oh maksudnya begini. Makanya biar relate dan divine connection, Alkitabnya dibaca bos. Kalau kau nggak baca,
Tapi kau mau kenal dia, saya jamin kau jadi orang kebatinan. Alkitabnya nggak dibaca, tapi sok kenal Tuhan. Bye-bye lu dengar suara yang lain. Ya. Karena terlalu banyak orang kadang, saudara, saya mau bilang gini ya. Orang dalam itu cuma ada di kelurahan. Nggak ada di sorga. Kadang saya sebel sama orang yang suka berdoa terus kemudian dia mengklaim dirinya pendoa. Dan suka tebak-tebak ramal hidup orang lain. Apalagi ketemu sama gembalanya tanya, Pak Gem, lihat saya kira-kira Tuhan bicara apa? Pak Gem lihat apa? Lihat lu, lihat siapa lagi? Ya kan, lu yang kelihatan ya. Rancangannya, makanya Alkitabnya baca. Kalau kau nggak baca, entah siapa yang kau dengar. Kalau kau nggak baca, kau nggak pelajari, entah siapa yang berbicara kepadamu. Mengerikan. Perjalanan ini terus berlanjut. Tuhan nggak mau tunggu kamu. Dia sabar buat Anda dan saya. Cuman masalah timeline, kalau Anda ketinggalan jauh, masih ingat saya katakan tadi kita yang perlu Tuhan. Tuhan gak ngebet-ngebet banget mau pakai Anda dan saya. Musa itu dapat kesempatan di usia 80 tahun. Ketika Tuhan suruh dia bawa keluar orang Israel dari Mesir, umur dia 80. Anda masih ingat kejadiannya? Usia 40 tahun dia pukul orang mati. Setelah itu dia kabur. Di tempat pelarian dia ketemu perempuan dia suka, dia nikah dan perempuan ini punya ayah tuan tanah. Dia numpang di rumah mertuanya selama 40 tahun. Dia bekerja untuk kambing domba dan tanah ayah mertuanya 40 tahun. Saya punya menantu laki-laki cuma satu. Menantu laki-laki kalau sampai dia numpang di rumah saya 40 tahun saya akan salibkan dia. Ya. Dan 40 tahun kemudian di usia 80 baru Tuhan panggil dia. Musa. Saudara, laki-laki umur 80 gak punya aset, gak punya tabungan. Benar-benar sampah ini. Ya. Ini opung-opung tak berguna ini. Benar-benar kungkung kangkung ini nih satu ini. Ya. Gak kepake. Tapi memang sekali Tuhan mau pakai ini momentum. Coba bawa keluar, nanti bilang, nanti kalau yang di sana bilang saya yang ngutus siapa, saya jawab siapa. Tuhan bilang kepada mereka, aku mengutus aku kepadamu. Hah? Apa? Udah begitu. Ya. Tapi saya gak bisa ngomong, nanti saudaramu yang bicara, Harun yang bicara. Tapi saya gak punya apa-apa. Itu adalah momen yang paling tepat untuk Tuhan membuli Musa. Aku gak punya apa-apa. Tuhan bisa bilang, betul Musa. Kamu miskin, kere numpang hidup, nggak punya modal. Musa, mampuslah kau, ya. Enggak kan? Tuhan cuma bilang, emang yang masih ada apaan? Tongkat. Memang di waktu kabur pegang tongkat. Dan Tuhan bilang udah pakai itu. Penyertaanku dan tongkat itu is more than enough. Dan dia berjalan. Keluaran 33 ayat 12 sampai 16. Nah, ini adalah catatan notulen meeting di kemah pertemuan. Dan yang nulis adalah pelaku. Karena 5 kitab Anda yang disebut Pentateuch itu yang tulis Musa. Jadi orangnya sendiri yang tulis. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku seluruh bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman. Aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanmu. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tuhan udah geser yang namanya kalian. Udah gak ada urusan sama Israel, Musa. Tuhan bilang udah pokoknya lu aja. Lalu kemudian Musa ngomong. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, Musa masih pakai kami. Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini.
Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Dari sanalah tercipta lagu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Musa bilang gini, Tuhan, mana buktinya kasih karunia kalau engkau gak menyertai kami. Kami ini beda dari bangsa lain karena engkau menyertai. Saudara, bukan Tuhan yang perlu kita yang perlu Tuhan. Mari katakan sama-sama, saya yang perlu Tuhan. Ingetin sebelahnya, kamu yang perlu Tuhan. Nah, ingetin lagi sebelahnya, tahu diri dong. Israel itu secara peta, maps, atlas bumi, dunia, itu kecil. Square meternya kecil, lahannya mereka. Tapi Rusia takut. Amerika mikir, kecil mapnya. Tahu kenapa? Karena Tuhan terlanjur janji kepada mereka. Dan dia pegang janjinya. Mereka berbeda, bukan karena mereka berbeda, Tuhan pilih mereka. Tapi karena Tuhan menyertai mereka, mereka jadi beda. Hal yang sama. Jejak siapa yang kau ikuti, itu yang membuat hidupmu berbeda dari orang di luar sana. Oleh karena itu yang terakhir, hiduplah untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk hidupmu. Karena berbedanya seseorang karena penyertaan Tuhan. Berbedanya seseorang karena siapa yang dia ikuti path-nya. Dua perkara, jadilah rela untuk dibimbing Tuhan. Karena kekristenan gak punya kata ikhlas, rela. Jadi orang yang gampang diatur Tuhan. Rela dibimbing. Itu cuman mau ajar doang ke mereka Tuhan. Ini ada tiang awannya, lu gak perlu cari maps, pokoknya awan bergerak kemana lu ikut. Jadi rela dibimbing. Dan tekun untuk melakukan apa yang Tuhan perintah. Karena sekalipun rela dibimbing, tapi tidak repeat untuk melakukan apa yang Tuhan perintah, perjalananmu gak akan sampai di mana-mana. Karena apa yang Tuhan janji tidak datang ke dalam hidupmu seperti cara belanja COD. Apa yang Tuhan janji, Anda dan saya harus berjalan bersama dengan Dia sampai pada apa yang Dia sediakan. Bukan Dia yang barang itu yang akan datang, bukan kau yang mesti berjalan ke sana bersama dengan Dia. Saya berdoa, kiranya di mana Dia ada nanti, saya dan Anda bersama-sama ada di sana. Karena sorga gak akan pernah disebut sorga tanpa ada Yesus di sana. Karena di mana Yesus ada, di sana disebut sorga. Dan harusnya perjalanan kita gak sia-sia. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat perjalanan hidup sampai hari ini. Kami bukanlah umat yang blind spot dalam perjalanan hidup. Kami bukan umat yang blur melihat masa depan. Karena kami mengikuti Allah yang sempurna dalam rancangan damai sejahteranya di masa depan yang penuh dengan harapan. Karena itu tuntun kami sekali lagi Tuhan. Firman-Mu cukup buat kami, caramu ajaib bagi setiap kami. Dari sini hamba-Mu berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu, tim penggembalaan yang memimpin jemaat Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan di tempat ini. Kadang kami yang memimpin juga mengalami kelelahan. Kami capek. Tapi Tuhan lihat, kami gak pernah nyerah. Karena kami gak akan berhenti berjalan bersama-Mu sampai hari terakhir pertandingan iman jatah kami berakhir. Karena berjalan bersama dengan Engkau melebihi segala sesuatunya. Seperti Henokh yang walk with God. Sampai pada harinya dia bersama-sama dengan Tuhannya. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh dalam pertemuan ibadah. Yang ada di onsite, jemaat yang ada di online. Tuhan hadir di tengah kita. Dan jangan berhenti untuk mengikutinya. Karena Dia mau engkau sampai di tempat di mana Dia ada, kita semua ada bersama dengan Dia.
yang mengikuti jejak Tuhan. Mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.